Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Sebagai penambah imun bagi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berpantun. Gula aren dicampur gula batu. Manis terasa menusuk gigi. Guru abad 21 harus akrab dengan teknologi. Yang terhormat Sekretaris Utama Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi, SHDSS, yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Bapak Didi Hamzar, SOS MM, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Dodi Setiawan Suwondo, STMM, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian Urusan Umum Unit Pelaksana Teknis, Pengelola Barang Milik Negara Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pengelola Barang Milik Negara Unit Pelaksana Teknis, PIC IT Unit Pelaksana Teknis, serta para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat dipertemukan dan bersilaturahmi secara daring dalam kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi perangkat IT Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Desi Handayani, arsiparis terampil di Pusat Data dan Informasi yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Baik para hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Sambutan Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Lalu dilanjutkan dengan interaksi antara Bapak Sekretaris Utama dengan perwakilan dari beberapa kepala UPT untuk menyampaikan upaya dan saran, serta harapan terkait dengan tata laksana layanan IT di UPT. 3. Direktif dan paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. 4. Sesi foto bersama, lalu penutup. Para hadirin yang kami banggakan, mengawali rangkaian hari ini, marilah kita dengarkan sambutan Sekretaris Utama dan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Mohon berkenan kepada Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi, SHDSS, untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Desi selaku MC pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam quick response SAR. Yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan, dan semua peserta yang berbahagia dan saya banggakan. Terima kasih Kapusdatin dan Kakansar dan teman-teman semua yang sudah menunggu kegiatan pagi hari ini yang seharusnya dibuka pada jam 9 dan terpaksa molor 15 menit karena ini adalah hari pertama Kabasarnas masuk kantor ya, yang sebelumnya kita ketahui bersama, cuti bersama, dan langsung dilanjutkan kegiatan beliau. Ada pertemuan internasional di Jenewa, sehingga saya pada kesempatan pagi hari ini tadi melapor ke Kabasarnas terkait dengan kegiatan atau saya sebagai pelaksana harian beliau pada minggu kemarin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir secara virtual dalam kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi perangkat IT Kantor Pencarian Pertolongan Badan Nasional Pencarian Pertolongan yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi. Bapak Ibu sekalian, dalam era digitalisasi ini, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan berbasis elektronik atau yang kita ketahui bersama dengan singkatan SPPE mendorong untuk mewujudkan smart government pada kementerian dan lembaga pemerintah termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan melakukan transformasi dan inovasi pelayanan berbasis IT. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Basarnas sebagai organisasi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pelayanan SAR sangat tergantung kepada pengambilan keputusan yang cepat karena harus memberikan bantuan SAR yang cepat dan tanggap atau yang dikenal dengan quick response untuk menyelamatkan manusia dalam situasi darurat.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakernas ke-50 tahun Basarnas yang menyampaikan bahwa kita perlu tim SAR yang cepat tanggap, militan yang mampu memberikan pertolongan yang cepat dan tepat terhadap kondisi yang memerlukan peran khusus, bencana, tanggap darurat, serta yang membahayakan manusia. Demikian yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pembukaan Rakernas ke-50 dalam rangka ulang tahun ke-50 Basarnas. Basarnas saat ini sudah melaksanakan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan pelayanannya. Namun belum optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai keterbatasan sumber daya manusia maupun pengalokasian anggaran IT. Saat ini seluruh UPT Basarnas sudah memiliki perangkat jaringan IT, namun tata kelola dan tata laksana penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan belum optimal. Dalam meningkatkan pembentukan perilaku IT, SDM di UPT maupun di Satuan Organisasi Kantor Pusat Basarnas, belum terwujudnya standarisasi perangkat IT dan belum adanya SDM IT di sebagian besar UPT, serta belum teralokasinya anggaran pemeliharaan perangkat IT yang ada menjadi kendala. Padahal investasi perangkat IT yang sudah ada sangat mahal dan terus berkembang dengan cepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, situasi dan kondisi ini harus kita perbaiki bersama-sama. Salah satunya melalui kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi yang baru mulai dilaksanakan oleh Pusdatin pada hari ini. Saya mengapresiasi upaya ini sebagai proses inovasi untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan perangkat IT di Basarnas, khususnya di UPT. Saya mengharapkan para kepala kantor dibantu pejabat dan petugas IT di UPT bergerak meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan perangkat yang ada secara baik, terjadwal, dan terdata. Kepada Pusdatin, segera menyusun standarisasi perangkat IT UPT dan memberikan bimbingan teknis secara proporsional dan terjadwal, serta secara intensif melaksanakan supervisi dan asistensi perencanaan pengalokasian anggaran pemeliharaan perangkat IT di UPT. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam pencarian pertolongan, tadi saya katakan bahwa kita ada keterbatasan SDM. Namun dengan IT sebenarnya justru bisa memberikan dukungan dalam rangka untuk kekurangan SDM tadi itu. Satu contoh misalnya begini, pada saat terkait dengan masalah musibah atau kecelakaan transportasi udara Sriwijaya kemarin, dengan adanya aplikasi Sibinpot, itu akan memberikan kemudahan kita untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia, khususnya potensi penyerahan pertolongan yang ada. Sehingga dengan adanya Sibinpot tadi, kita akan lebih cepat mengetahui dan segera bisa mengerahkan dan mengendalikan dalam konteks adalah untuk memberikan bantuan operasi penyerahan pertolongan. Satu contoh lagi adalah terkait dengan masalah registrasi, terkait juga masalah pengendalian di lapangan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka sesungguhnya kita akan dapat lebih memudahkan pengambilan keputusan yang cepat tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan ini kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi perangkat IT kantor penyerahan pertolongan tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kemanusiaan Badan Nasional Penyerahan Pertolongan yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Pusdatin dan personelnya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih atas kerja yang cerdas dan ikhlasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah Bapak sampaikan. Semoga harapan Bapak dengan adanya kegiatan sinkronisasi perangkat teknologi informasi ini dapat mewujudkan smart government di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan transformasi dan inovasi pada pelayanan berbasis IT. Dan mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris Utama untuk tetap dapat bergabung untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian upaya dan saran serta harapan terkait dengan tata laksana layanan IT di UPT. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk sesi pertama mungkin 3 kantor SAR terlebih dahulu ya Bapak, Ibu. Izin berkenan mungkin untuk perwakilan dari kantor SAR di Pasar, Lampung, dan Palembang untuk menyampaikan upaya dan saran serta harapan terkait dengan tata laksana layanan IT di UPT. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan, mungkin langsung saja saya persilahkan dari Denpasar, Pak Gede Darmade, untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan IT di sana dan harapan-harapannya. Saya berharap bahwa kantor pencarian pertolongan ini adalah subjek ya. Dalam hal IT ini bukan objek, subjek. Ya, subjek itu kalau menurut ilmu hukum ya pemegang hak dan kewajiban. Jadi punya hak juga untuk menyuarakan, menyampaikan gagasan, ide dan lain sebagainya. Jadi saya persilahkan kepada Kepala Kantor SAR dan Pasar terlebih dahulu untuk menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu untuk dalam rangka meningkatkan pengelolaan IT di Basarnas ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon izin yang kami hormati Bapak Sestama, Pak Dr. Haris, dan yang kami hormati pula Bapak Kapus Datin serta rekan-rekan seluruh kepala kantor se-Indonesia dan stafnya tentunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan semacam usulan ataupun saran pada kesempatan ini, dan pada poinnya secara umum untuk di Denpasar, khususnya kalau kita berbicara tentang jaringan, saat ini kondisinya di Denpasar cukup baik, penataan jaringan dan pengelolaan jaringan, dan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama berkaitan dengan tata kelola reformasi birokrasi, khususnya zona integritas yang ada di Denpasar. Kita telah optimalisasi dan hampir semua gedung di 3 tempat di kantor SAR ini tercover jaringan koneksi internet sehingga seluruh pegawai bisa mengakses dengan baik layanan internet gratis. Termasuk juga tamu-tamu yang hadir di kantor ini. Kami bekerja sama dengan salah satu penyedia jaringan di mana akses dan informasi tentang kantor ini salah satunya sebagai upaya layanan kami di tag tamu seperti ini, kita isi barcode tentang zona integritas di name tag yang kita bawa, termasuk name tag tamu yang berkunjung ke kantor ini, sehingga untuk tahu lebih banyak informasi tentang kantor SAR dan Pasar, cukup tamu itu bisa men-scan pada tag tamu yang kita siapkan, termasuk seluruh pegawai juga bisa tentang apa itu reformasi, sehingga setiap hari bisa dibaca di sini melalui pembacaan barcode. Kemudian hal lainnya juga tentang kondisi yang ada dapat kami laporkan, di mana pada tahun 2011 dan tahun 2012 di kantor Denpasar begitu banyak menerima perangkat, namun sampai saat ini ada barang-barang itu yang memang agak sulit kita identifikasi, terutama berkaitan dengan BMN. Karena ini perangkat-perangkat ini bahasanya bahasa elektronik. Dan kami juga sebetulnya di daerah terkait dengan pengadaan yang tahun-tahun lama tersebut, kemudian antara data server dan antara data center dan ruang server, tentunya ini kita masih perlu dipertegas lagi sepertinya dari Pusdatin, data center, peruntukan dan pemanfaatannya seperti apa, kemudian ruangan server yang telah dibangun juga peruntukan dan pemanfaatan seperti apa. Karena ini sangat berbeda dengan kantor-kantor lain tentunya yang belum tentu bisa memfasilitasi ruang server dan data center. Sehingga kedepannya sangat berpengaruh juga terkait dengan layanan
yang berbasis IT untuk menjadi kantor yang smart government. Nah, permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan IT di daerah tentunya yang pertama adalah kelistrikan. Ini paling sering terjadi, kapasitas dan kemampuan listrik yang tersedia di setiap kantor sepertinya perlu di-upgrade juga untuk menampung kemampuan pengembangan IT ini. Karena kalau jaringan kelistrikan juga tidak bagus, tentunya akan merusak perangkat-perangkat yang kita pasang. Sehingga perlu menjadi pertimbangan kita bersama bagaimana pertama kelistrikannya perlu kita pikirkan dengan baik. Yang kedua juga ketersediaan ruangan. Karena saya yakin di beberapa tempat teman-teman di kantor lain ruangan ataupun ruang server atau ruang data center ini menjadi persoalan, sehingga tidak hanya kita berbicara perangkatnya saja, namun kita berbicara juga ketersediaan tempat dan kelistrikannya. Ini kelistrikan yang tidak stabil ini ada beberapa aplikasi seperti misalnya yang ada di Denpasar itu dulu pernah ada hardware Pusdatin Sarkor, dan itu kondisi sekarang memang rusak diakibatkan oleh tegangan karena barang ini juga build up, dan tentunya kami tidak bisa untuk mengupayakan perbaikan di daerah sehingga perlu evaluasi kembali. Harapannya bagaimana ke depannya kami di UPT bisa didorong untuk bisa melakukan peremajaan perangkat seperti misalnya diantaranya CPU yang berkaitan dengan IT termasuk juga networking-nya. Kemudian hal yang tidak kalah menariknya juga di website kita, website Basarnas Denpasar kemarin dibantu oleh Pusdatin menambahkan link terkait dengan zona integritas. Nah, kami masih kendala untuk pengisian link dan harus disinkronisasi dengan Pusdatin. Hal ini perlu dipertimbangkan juga Pusdatin bagaimana Denpasar diberikan mandatori untuk link tersebut sehingga kami kalau upload dokumen terkait dengan zona integritas tidak lagi ketergantungan kepada rekan-rekan yang ada di Pusdatin. Hal lainnya juga penguatan SDM, mohon izin Pak Ses, di daerah ini sangat penting karena memang kita penerimaan atau rekrutmen pegawai di daerah sampai saat ini kita masih lemah dalam hal pemenuhan sumber daya manusia terhadap IT. Sehingga harapan Presiden atau harapan pemerintah terkait dengan smart government ini bisa kedepannya dipertimbangkan menjadi salah satu prioritas dalam hal pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia di Basarnas. Dan terakhir yang menjadi isu aktual di kita, mohon maaf, bagaimana penataan BMN, identifikasi aset terkait Pusdatin ini. Anggota kami yang di bagian operator BMN masih kendala dengan bahasa-bahasa teknis terkait penginputan data. Istilah teknis, kemudian dikirim antara banknya teknis, sehingga tentunya operator BMN juga kendala. Mudah-mudahan tidak menjadi persoalan juga di hadapan auditor eksternal, sehingga barang yang harganya mahal ini bisa kita temukan dan bisa kita optimalkan dan tentunya bisa kita perhitungkan dalam aset BMN kita. Saya rasa itu beberapa hal saran usulan termasuk beberapa persoalan yang ada di Denpasar, dan semoga upaya ini juga kedepannya akan sinkronisasi yang diacarakan Pusdatin ini kedepannya akan memperkaya sekaligus membuat kita di daerah juga menjadi smart government seperti harapan kita sekarang, dan mohon doanya juga dari Pak Ses dan pimpinan seluruhnya yang hadir dan rekan-rekan yang hadir, mudah-mudahan nanti Denpasar juga bisa lulus ke arah BBBM karena ini sangat penting sekali, semua ujung-ujungnya berbasis IT seperti apa yang diharapkan Menpan. Dan salah satu aplikasi kami juga sekarang kendala di pembiayaan Pak Ses, di mana servernya kita tidak ada dan harus terintegrasi dengan server pusat, kemudian maintenance bulanannya karena hitungannya harus
permisi ke Android dan ke iOS ini menjadi suatu kendala juga, sehingga hal ini penting di daerah untuk ada orang IT yang bisa mengarahkan ke hal-hal itu. Terima kasih Pak Ses untuk waktunya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Darmada, Kakansar dan Pasar. Tapi saya juga sudah catat semua Pak, mulai dari tadi adanya perangkat yang tidak jelas ya, ruang server, data center seperti apa, kapasitas listrik, sampai tadi bicara soal adanya sarkor yang kondisi rusak, tapi tidak bisa diperbaiki dan sebagainya. Saya berharap nanti teman-teman dari Pusdatin ya bisa mencatat ini semua dan nanti menjadi bahan laporan kepada Kapasarnas. Dan nanti di akhir sesi saya minta Kapusdatin untuk menyampaikan secara general ya, memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh ketiga kepala kantor SAR ini. Saya lanjut saja, saya ingin mendengar perkembangan dari kantor SAR Lampung. Saya persilakan Pak Jumaril, Pak SAR Lampung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapusdatin, yang saya hormati, mohon maaf saya ulangi, yang terhormat Bapak Sestama, yang kami hormati Bapak Kapusdatin, para Kakansar dan seluruh jajaran dari Pusdatin maupun kantor pusat Basarnas yang hadir pada kegiatan pembukaan optimalisasi perangkat Pusdatin kali ini. Mohon izin Pak Ses, Pak Kapusdatin, kami yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami juga berterima kasih atas perhatian dari kantor pusat, utamanya dari Pusdatin kepada kami khususnya di Lampung terkait dengan pengelolaan atau peningkatan fungsi dari perangkat-perangkat Pusdatin yang ada di Lampung. Kami laporkan kepada Pak Sestama maupun Pak Kapusdatin bahwa ada upaya-upaya yang sudah kami lakukan di Lampung terkait dengan optimalisasi fungsi dari perangkat Pusdatin. Yang pertama kami laporkan untuk penggunaan jaringan di Lampung. Alhamdulillah saat ini kita sudah didukung oleh kemampuan internet yang sudah cukup memadai, di mana saat ini ada 20, 50, dan bahkan ada yang 100 Mbps untuk kemampuan jaringan kita. Kemudian kami juga selain CCTV yang pernah dipasang oleh Pusdatin, kami tambahkan untuk monitoring ada sekitar 16 titik CCTV yang sudah kami pasang di kantor SAR Lampung untuk monitoring, termasuk untuk monitoring lingkungan serta perangkat-perangkat yang ada di kantor SAR Lampung, termasuk perangkat Pusdatin. Kami juga berupaya untuk mengatasi atau beberapa permasalahan yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Sestama maupun yang diungkapkan tadi oleh Pak Gede dan Pasar. Memang secara umum permasalahan kami di kantor SAR saya rasa hampir sama, izin Pak Ses, di mana kita terkendala dengan yang pertama adalah terkait dengan SDM, kemudian yang kedua, mohon maaf, ini terkait dengan penganggaran juga, karena kami untuk melakukan pemeliharaan untuk perangkat-perangkat tertentu itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kemudian di Lampung khususnya untuk jasa servis, baik software untuk updating software maupun hardware, ini untuk di Lampung memang masih sangat terbatas, sehingga setiap ada permasalahan kami harus selalu curhatnya ke Pusdatin. Nah, ini tentu membutuhkan jalur koordinasi yang cukup panjang, sehingga kadang-kadang ada perangkat-perangkat tertentu yang seharusnya bisa kita perbaiki secara cepat, akhirnya kendala dengan kurangnya ketersediaan anggaran yang ada di kantor SAR terkait dengan pemeliharaan atau pengelolaan Pusdatin ini. Kemudian SDM tadi memang betul Pak Sestama,
kami laporkan untuk PIC Pusdatin yang ada di kami di Lampung ini kami tunjuk dari rescuer. Nah, ini tentunya walaupun alhamdulillah kami cari rescuernya juga ya agak lumayan menguasai IT lah ya. Tapi akan lebih baik menurut kami apabila memang bisa dikoordinasikan dengan biro terkait. Seandainya bisa diadakan formasi khusus untuk pengelola IT di kantor-kantor SAR, termasuk di kantor SAR Lampung. Kemudian saran kami monitoring dari kantor pusat, artinya monitoring melekat terhadap kami di kantor SAR itu menurut kami sangat perlu, karena ada perangkat-perangkat di kantor SAR ini yang memang karena keterbatasan SDM tadi, kami tidak punya kemampuan yang cukup untuk melakukan monitoring, pengawasan atau perbaikan untuk memeriksa apakah perangkat itu masih berfungsi dengan maksimal atau tidak. Itu perlu monitoring langsung dari teman-teman kantor pusat, dari Pusdatin, untuk optimalnya fungsi dari perangkat-perangkat tersebut. Kami contohkan di Lampung, izin terakhir kami di monitoring kalau tidak salah itu tahun 2018, karena kami sudah di Lampung waktu itu. 2018 kami disupervisi secara langsung oleh Pusdatin untuk memeriksa perangkat-perangkat yang ada di Lampung, dan berkali ini dilakukan monitoring secara daring ini untuk optimalisasi. Kemudian yang terakhir izin Pak Ses, mungkin apabila ada perangkat-perangkat baru, terutama familiarisasi itu sangat penting disampaikan untuk diberikan kepada PIC dari Pusdatin yang ada di kantor-kantor SAR. Karena itu tadi PIC kami tunjuk dari tenaga dari jabatan yang bukan spesialis untuk mengelola perangkat Pusdatin. Itu saja izin Pak Ses dan Pak Kapusdatin serta Bapak Ibu sekalian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumaril, Kakansar Lampung. Saya meng-highlight sedikit terkait dengan masalah SDM yang memang itu menjadi salah satu kendala, tetapi tidak boleh menjadi satu kendala, ya, khususnya terkait dengan SDM. Saya minggu lalu baru menandatangani surat ke Menpan RP terkait dengan masalah, baru bicara soal ABK. Karena ini bicara ABK ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2023, kalau kita melihat kebijakan pemerintah, sebenarnya tidak ada bentuk-bentuk lain yang disebut dengan honorer, ya, PPNPN atau apa itu ya tidak ada lagi. Yang ada pegawai pemerintah itu ya PNS, ASN itu adalah PNS dan P3K gitu. Jadi istilah PPNPN itu akan hilang. Nah, ini benar akan dilakukan pada tahun 2023 atau tidak? Nah, siang ini saya juga akan hadiri rapat trilateral. Jadi memang kita akan banyak sampaikan, kita ketahui bersama, ya ini memang tarik-tarikan anggaran ini ya. Ya, kita dengan keterbatasan anggaran yang ada, seperti nanti dalam waktu dekat ini kita akan ketambahan 2 unit eselon 2, ya kan? Nah, ini kan perlu yang namanya anggaran untuk berkembangnya organisasi kita, ya, sehingga terkait dengan masalah SDM ini saya berharap tidak menjadi kendala, ya, apapun yang dilakukan oleh kepala kantor SAR tadi, bahwa ada tenaga rescuernya yang akan difungsikan juga melakukan tugas-tugas untuk mengurus IT tadi itu, ya, itu pun harus ditempuh gitu. Ya, saya berharap tidak gonta-ganti, karena saya juga dapat informasi terkait dengan kehumasan pun juga demikian. Ya, ada beberapa kepala kantor SAR juga akhirnya karena tidak ada tenaga yang melakukan fungsi humas, yang mau tidak mau juga dijabat atau dilakukan oleh teman-teman kantor SAR. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Jumaril, ini perlu direspon juga oleh Kapusdatin, terkait dengan mana sih kira-kira hal-hal yang ringan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kantor SAR, ya, tidak sedikit-sedikit harus mengeluh atau mengadu kepada Pusdatin, ya, birokrasinya terlalu panjang. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh
Pusdatin, sehingga ada hal yang sederhana, yang ringan itu ya bisa dilakukan sendiri oleh kantor SAR. Nah, ini pun perlu adanya penguatan, perlu ada peningkatan SDM, sehingga mereka benar-benar paham apa yang harus dilakukan. Lanjut saja ke kantor SAR Palembang. Saya persilakan Pak Rima Rantika untuk menyampaikan ide-idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Bapak Sestama Basarnas, kemudian yang kami hormati Bapak Kapusdatin beserta jajarannya, dan yang kami banggakan rekan SAR di semua OPT. Pertama, kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah dikarenakan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk berkumpul dalam suasana yang hikmat dan penuh dengan semangat dalam membangun IT di Basarnas. Semoga ini menjadi hal yang positif buat Basarnas maupun di UPT ke depannya. Mohon izin Bapak Sestama, kami tadi menyimak apa yang sudah disampaikan rekan kami Denpasar dan Lampung. Secara umum memang ya itulah kondisi kita yang ada, dan itu terjadi juga dengan kami di Palembang, tidak menutup kemungkinan itu memang terjadi. Namun upaya yang kami lakukan saat ini adalah dengan keterbatasan personil yang ada, kami berupaya untuk senantiasa mengisi kemampuan SDM kami dengan banyak hal yang kami contohkan, misalnya rescuer yang bertugas di gudang, artinya bagaimana kemampuan gudang juga harus menguasai administrasi BMN. Nah, ini ada BMN di sebelah kami, Bu Atia. Mereka, Bu Atia, saya arahkan untuk mentransfer knowledge ataupun experience tentang ke-BMN-an dengan petugas rescuer, sehingga petugas rescuer yang saat berada di gudang itu memiliki kemampuan juga untuk mencocokkan data-data aset-aset Pusdatin yang ada di BMN yang tercatat di daerah. Ini ya memang dengan kondisi keterbatasan tadi Pak Sestama, paling tidak kami berupaya untuk mengisi kemampuan SDM-nya. Itu yang sudah, namun belum dirasa maksimal karena ya kami belum ada yang disampaikan tadi oleh Denpasar dan Lampung. Memang perlunya monitoring, perlunya bimbingan-bimbingan seperti ini secara intens dari rekan-rekan Pusdatin tentunya untuk senantiasa hadir bersama kami di daerah melalui Zoom, sehingga kemampuan SDM dari pusat maupun di UPT ini yang minimal mendekati sama. Ada yang kami cermati Pak Sestama di sini terkait maintenance. Memang peralatan Pusdatin ini canggih dan dengan menggunakan teknologi yang canggih dan berbahasa yang canggih juga. Nah, di sini juga terkadang terjadi kesulitan kami di mana dari sisi penganggaran untuk maintenance-nya memang belum dirasakan ada, kemudian teknisi untuk pada saat terjadi kerusakan ini kami kadang bingung, apa yang disampaikan Lampung memang benar terjadi, kami bingung mencari. Kami contohkan flight monitor. Flight monitor ini sempat tersambar petir. Sampai dengan sekarang kami berupaya mencari teknisi untuk memperbaiki, namun memang belum mendapatkan informasi terkait teknisi yang bisa memperbaiki alat-alat tersebut. Harapan kami ke depan, kami diberikan informasi maupun sosialisasi, familiarisasi. Jadi peralatan ini lengkap dengan alatnya, kemudian teknisi yang bisa kami hubungi. Secara umum sama apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, jadi kami anggap mungkin menjadi permasalahan yang sama, dan kami mohon arahan petunjuk dari Pak Sestama maupun Pak Pusdatin untuk bisa lebih kami tingkatkan lagi IT kami di daerah. Demikian Pak Sestama, mohon maaf bila ada kekurangan dan kelemahan, pada Allah kami mohon ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry Marantika, Kakak SAR Palembang, yang sudah menyampaikan ide atau gagasannya tadi. Ya, kami catat ada beberapa hal yang nampaknya kesamaan ya. Kalau boleh nanti saya simpulkan nih, sebenarnya satu hal ini Kapusdatin, nampaknya kita perlu ada semacam juknis ya terkait dengan pengelolaan khususnya masalah pemeliharaan ini. Sehingga hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman di UPT ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Pusdatin. Saya persilakan Kapusdatin
mungkin memberikan tanggapan secara umum dulu terkait dengan masukan yang disampaikan oleh 3 kepala kantor SAR tadi. Saya persilakan Kak Pusdatin. Terima kasih Pak Ses kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, saya akan mengulang tadi apa yang disampaikan Pak Ses sambutan ya. Karena Pak Ses itu secara jelas sudah mengarahkan kita. Jadi kami melaporkan, kami pernah di kantor SAR Pak Ses. Itu ada ruangan server, saya pulang kantor 5 tahun jarang masuk situ. Jadi barang untuk apa itu saya nggak tahu. Ya. Tahunya kalau listriknya meleduk, anak-anak lapor. Tapi bagaimana mengatasi? Terus saya cek di anggaran, nggak ada anggaran IT. Tapi saya cek di BUMN itu udah barangnya barang UPT. Yang lain ada, kok ini enggak? Ini agak istimewa, ini kan masih sifatnya sentralistik Pak untuk semua ini. Ya. Saya terima kasih sekali lagi kepada 3 kepala kantor ya yang sudah melaporkan kondisi fakta. Tentu seperti Pak Ses ini akan ada serial daring, akan ada bintek terjadwal Pak Ses. Jadi kami melaporkan pada Pak Ses. Memang hari ini opening Pak, kami membuat nanti akan tidak lanjut, akan terjadwal ada kegiatan tim sinkronisasi untuk memetakan Pak. Jadi tidak pada aspek BUMN saja. Ini barang kita pastikan barang ini mereka tahu nggak sih fungsinya apa. Contoh, di situ tuh ada aplikasi Sophos Pak untuk pengelola internet. Sehingga nanti pemanfaat internet itu bisa dikelola dengan baik oleh kepala kantor dan tidak disalahmanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Terus ada lagi VPN. Harusnya bisa kepala kantor atau timnya bisa mengendalikan atau interaksi dari rumah. Bisa remote itu Pak. Teknologi ini kan Pusdatin udah kurang lebih umurnya hampir 12 tahun Pak. Harusnya ini saya tahu tuh sejak saya jadi kepala kantor ini sudah tahu, tapi saya protes saya itu tugas di Pusdatin. Nah, makanya saya mundur ke belakang. Jadi kami siap Pak Ses akan melakukan itu. Nanti terjadwal kegiatan maratonnya hampir kurang lebih 2 minggu Pak Ses. Jadi se-Indonesia tim akan itu. Nanti laporannya akan kita sampaikan kepada tim. Nantinya memang setelah kegiatan ini kami ada beberapa direktif, tapi ya kita perbaiki Pak Ses tata kelola kita yang selama ini lebih kepada padat modal. Sekarang kita padat karya Pak Ses. Artinya kami beruntung Pak Ses kan bersedia mendengar langsung Pak. Jadi ya kita kan sama-sama tahu yang fungsi sinkronisasi secara organisasi kan ada peraturan Pak Ses Tama kan. Jadi saya mesti nyamain dulu frekuensi curhatnya kepala kantor ini ya. Dan itu by data Pak, by data nanti. Sehingga karena kan kalau di pusat itu ada data center Pak. Di kantor satu kita harusnya ada mini data center, tapi orangnya nggak ada, hardnya nggak ada. Dan saya meyakini ya, jadi kan kita kan nggak boleh pakai intuisi Pak, harus pakai data nih. Kalau pakai intuisi ya nggak bisa kan di bahasa ini ya. Semangat kita, apalagi dengan motivasi Bapak Presiden, dengan momen 50 tahun sekarang, ya artinya memang Pusdatin harus bergerak Pak, memastikan apakah perangkat yang sudah ada di kantor SAR itu bekerja dengan baik, apakah orang-orang ada. Nanti bagaimana kita secara tim mengelola tentang SDM, tata hubungan kerja, apa-apa, perintah pasar kita laksanakan Pak, kita akan terjadwal serial. Kami laporkan juga, kami sudah melakukan sinkronisasi data Pak untuk operasi. Jadi insya Allah 1 bulan ke depan tidak ada lagi data itu membingung kawan dan lawan. Pusat data informasi itu bisa mempublish berita data yang officially, yang bisa dipakai oleh semuanya ya. Tapi memang mau nggak mau harus ada upaya manual karena memang aplikasi kita masih belum maksimal dan behavior IT kita juga belum maksimal Pak. Jadi masih ada upaya second untuk mensinkronkan seperti ini ya. Jadi buat kepala kantor dan pasar Palembang, mungkin juga untuk kepala kantor yang hadir semua pada hari ini, saya meyakini akan seperti itu. Kita berharap nanti setelah ini kita punya satu data yang bagus, SOP tadi yang Pak Ses bilang, dan kita punya SOP yang mengacu pada standar layanan yang proporsional. Jadi ya saya yakin di kantor saya banyak yang pintar-pintar Pak. Jadi hanya informasi dan tadi sayang ya, karena saya tengok harusnya IT kita bisa kita optimalkan terintegrasi dengan komunikasi karena teknologi sangat memungkinkan. Tapi itu next step Pak Ses ya. Jadi kami akan melaksanakan apa yang Pak Ses arahkan dan untuk kepala kantor
tolong Pak, jadwal kalender yang sudah kita jadwalkan, tolong dimonitor anak buahnya, jangan setengah hati, tapi sepenuh hati, supaya nanti kita dapatkan yang maksimal. Secara situ Pak Ses, saya kembalikan kepada Pak Ses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapus Datin. Ya, tadi yang saya katakan SOP bukan ini ya, bukan bulkona ya, bukan bulat kotak panah gitu ya. Selama ini ada yang salah artikan SOP itu hanya sekedar bulat kotak panah, tapi lebih mengarah kepada petunjuk teknis bagaimana teman-teman bisa melakukan, misalnya UPT melakukan perbaikan-perbaikan kecil dan bagaimana peran Pusdatin dalam rangka untuk memfasilitasi tadi itu. Seperti itu yang disebut dengan SOP. Tadi juga ada banyak catatan dari Kakansar, misalnya terkait dengan masalah penataan BMN ya, penginputan data, tadi Kakansar dan Pasar juga menyebutkan, ini juga perlu koordinasi antara Pusdatin dengan teman-teman di Biro Umum. Sehingga namanya itu mungkin namanya A sebenarnya. Orang tahu sebenarnya, cuma mungkin dikeren-kerenin atau memang aslinya dari sana keren gitu ya. Sehingga orang nggak tahu, oh ternyata A toh. Padahal ya A gitu. Tapi karena namanya saking kerennya jadi membingungkan kawan dan lawan tadi, misalnya Pak Didi. Saya kira cukup ya. Ya, silahkan lanjutkan ya teman-teman tim teknis dari Pusdatin dan UPT ya. Sekali lagi terima kasih untuk kerja cerdas dan ikhlasnya teman-teman semuanya. Ya, semoga kinerja Basarnas bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusdatin. Terima kasih Bapak Sekretaris Utama dan perwakilan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Lampung dan Palembang atas waktunya dan atas penyampaian upaya dan saran serta harapan terkait dengan tata laksana layanan IT di UPT. Semoga kedepannya layanan IT di UPT bisa lebih ditingkatkan dari segi pengelolaan, pemeliharaan, SDM, dan pelaksanaan koordinasi. Baik Bapak Ibu dan sekalian, acara selanjutnya adalah direktif sekaligus paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. Terima kasih Bapak Didi Hamzar. Semoga direktif serta paparan Bapak Kapusdatin dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur acara pembukaan kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi perangkat IT Kantor Pencarian dan Pertolongan ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini dapat membantu memberikan penjelasan dan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan optimalisasi perangkat IT Kantor Pencarian dan Pertolongan yang akan dimulai pada tanggal 18 Mei sampai dengan 16 Juni 2022. Jadwal untuk masing-masing unit pelaksana teknis bisa dapat diakses melalui linktree/Objar Basarnas. Para hadirin yang kami hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berpartisipasi dalam acara pembukaan kegiatan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Sebelum saya tutup kegiatan hari ini, izinkan saya berpantun. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.